Bismillah, teman-teman, kita lanjut kembali di part 5, pertemuan keempat, kreativitas dan inovasi. Ya, di part terakhir ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang inovasi. Di sini prinsip-prinsip inovasi ada dua, ya, prinsip yang harus kita lakukan dan prinsip yang harus kita hindari. Ya, yang pertama prinsip keharusan. Ada empat. Yang pertama keharusan menganalisis peluang. Ya, jadi dalam berinovasi itu kita harus terlebih dahulu menganalisis peluang apa yang bisa kita manfaatkan supaya bisa melakukan inovasi. Setelah itu, kita harus memperluas wawasan kita, ya. Jadi semakin luas wawasan kita, maka dalam dalam proses berpikir nanti kita akan lebih mudah, ya. Terus yang ketiga keharusan untuk bertindak efektif. Jadi eh, dalam berinovasi itu kita harus fokus eh, bertindak yang efektif, ya. Terus yang keempat, keharusan untuk tidak berpikir muluk-muluk. Ya, harus. Eh, jadi inovasi itu eh, goals yang ingin kita dapatkan sudah ada di depan mata. Jadi kita harus tidak boleh pikiran kita tidak boleh ke sana kemari, ya. Kita harus fokus ke tujuan inovasi itu sendiri. Sedangkan prinsip larangan ada tiga. Yang pertama, larangan untuk berlagak pintar, ya. Jadi jangan sok tahu dalam mengerjakan sebuah inovasi, ya. Itu tidak boleh, sangat dilarang, ya. Kenapa? Karena itu akan nantinya akan mengganggu eh, atau hasil yang ingin kita dapatkan itu nantinya akan tidak sesuai dengan harapan. Terus larangan untuk rakus, ya. Jadi dalam berinovasi itu kita harus bekerja sama dengan tim, ya, dengan tim kita. Kita tidak boleh eh, mengerjakan semuanya, ya, karena inovasi pada dasarnya itu adalah berpikir eh, berpikir, ya. Jadi semua harus terlibat, ya. Terus yang ketiga larangan untuk berpikir terlalu jauh ke depan. Ya, jadi inovasi yang kita lakukan yang sudah ada di depan mata kita itu kita harus fokus di situ, ya. Jangan terlalu eh, jauh berpikir ke depan, ya. Karena goals yang ingin kita dapatkan dari sebuah inovasi itu sudah ada di depan mata kita, ya. Jadi itu. Nah, inovasi dalam perusahaan itu ada kita kenal ada 5 macam, ya, mulai dari inovasi produk, inovasi proses, service atau layanan, inovasi organisasi, dan inovasi model bisnis. Yang pertama inovasi produk, ya. Jadi kalau misalnya kita punya produk kita itu harus senantiasa kita kembangkan, ya. Eh, Produk mulai dari kemasan, kualitas harus kita tingkatkan terus menerus agar eh, pelanggan kita itu tidak merasa bosan, ya, dengan produk kita. Terus yang kedua, inovasi proses. Jadi dalam berwirausaha itu proses di sini sangat eh, sangat memberikan efek yang eh, bermanfaat dalam menggait pelanggan, ya. Misalnya seperti ini. Misalnya perusahaan jamu, ya. Perusahaan jamu selama ini dia memasarkan produknya dengan jamu yang sudah siap diramu, ya. Misalnya jamu keliling, ya. Kemudian baik itu menggunakan jamu gendong atau jamu yang eh, dilakukan dibawa dengan sepeda dan sebagainya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kita bisa membuat jamu yang instan, ya. Jadi tinggal diseduh, jamunya bisa kita langsung minum, ya. Kemudian inovasi layanan. Ya, ini juga sangat penting bahwa layanan itu semakin bagus layanan kita, maka pelanggan
tentunya akan lebih tertarik untuk menggunakan jasa kita ya. Misalnya eh, tukang cukur rambut ya. Jadi jadi tidak hanya mencukur rambut, tapi setelah rambutnya dicukur ada layanan tambahan, misalnya seperti dipijit ya, kemudian dibersihkan dicuci rambutnya dan sebagainya. Terus inovasi organisasi ini juga sangat penting ya, karena dalam organisasi itu manajemen perusahaan itu harus kita kelola dengan baik agar lebih efektif ya. Misalnya manajemen yang selama ini sangat gemuk kita rampingkan supaya bisa bekerja bisa lebih efektif, bisa lebih efisien. Kemudian inovasi model bisnis ya, pemasaran yang kita lakukan dalam sebuah bisnis harus kita senantiasa berikan sentuhan-sentuhan inovasi supaya bisa lebih efektif ya. Misalnya selama ini kita memasarkan produk hanya melalui offline, dan sesuai dengan perkembangan zaman, inovasi harus kita lakukan. Kita harus melakukan pemasaran online supaya bisa menjangkau lebih banyak lagi calon pelanggan. Itu ya. Kemudian metode dalam berinovasi itu ada 7. Yang pertama substitusi ya. Jadi kita mengubah eh, apa namanya mengubah suatu bahan baku menjadi produk jadi. Ya, kata kuncinya di sini adalah alternatif, diganti, ditukar, diubah, cadangan, dirombak, digilir, diwakilkan, opsi, pilihan, referensi, diisi dengan. Ya, kalau di sini saya contohkan buah jeruk diubah menjadi buah vita, ya, dalam kemasan seperti ini. Kemudian kita juga bisa berinovasi dengan cara combine. Combine di sini adalah gabung, kata kuncinya ya, gabung, dicampur, paket, berhubungan, bersatu, campuran, dilebur, berbaur, disambung, diaduk jadi satu, dikumpulkan, dikelompokkan, dipusatkan bersama, larut, dan sebagainya. Nah, di sini saya mencontohkan buah-buahan tertentu yang bisa kita campur sehingga bisa menjadi eh, jus ya, atau minuman infus water ya, seperti ini, sehingga khasiatnya bisa lebih eh, bagus. Kemudian yang ketiga ada adapt ya, atau adaptasi ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah sesuai, disesuaikan, meniru, cocok, sejenis, dikopi, atau dicontoh. Misalnya seperti ini, eh, kita membuat bekal nasi ya untuk anak-anak, seperti disesuaikan dengan anak-anak ya, bentuknya boneka, Hello Kitty, dan sebagainya. Nah, tentunya ini sangat menarik untuk pelanggan kalangan anak-anak ya, kita sesuaikan. Kemudian McKnife. Ya, McKnife di sini adalah kita modifikasi ya, kata kuncinya adalah modifikasi atau variasi. Seperti semangka yang bulat, kita lakukan modifikasi bisa menjadi semangka kotak ya, semangka eh, yang masih kecil baru kita buatkan kotak sehingga nanti pada saat dia membesar akhirnya jadi kotak ya, sesuai dengan cetakan. Nah, kemudian yang kelima, put to another use ya. Jadi di sini ada 4 lain, hasil samping, beda pengguna, beda kegunaan ya. Misalnya sayuran bayam, selain untuk membuat sayur, kita juga bisa membuat keripik ya. Jadi ada manfaat lain dari bahan baku yang bisa kita lakukan inovasi di situ. Kemudian eliminate ya. Kata kuncinya di sini adalah tidak penting, jarang digunakan, tidak bermanfaat, tidak efisien, ketinggalan zaman, dihapus atau dihilangkan. Ya, seperti pada saat kita membuat jus, ya, kita biasanya membuat jus itu dengan menggunakan blender, ya, seperti ini. Nah, ternyata itu tidak efisien. Ya, kenapa tidak efisien? Karena jus yang dihasilkan itu ada ampasnya ya, sehingga kita ubah menjadi
dengan menggunakan bahan yang dengan menggunakan alat yang sudah canggih, yaitu juicer. Juicer ini adalah alat yang digunakan supaya hasil jus itu tidak ada lagi ampasnya, ya. Terus yang terakhir adalah reverse, ya. Reverse itu adalah sebaliknya, kontra lawannya, ya. Jadi di sini ada contohnya adalah tanaman buah dalam pot. Jadi selama ini yang dipikiran kita adalah buah itu hanya bisa ditanam di tanah, ya, karena perawakannya besar, tinggi, ya. Ternyata bisa dibalik, ya, bisa ditanam di pot dan pohonnya kecil tapi bisa berbuah. Nah, itulah tadi teman-teman materi yang saya bawakan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Teman-teman, jika masih ada yang belum dimengerti, silahkan dicatat, kemudian di-upload di grup WhatsApp kelas masing-masing, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.